Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safrial TV dengan konten perkuliahan drama Turki. Tidak disadari, kita sudah masuk kepada 7 ajar yang ke-12. Alhamdulillah, mari kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga umur kita panjang, kita diberi kesehatan, dan kita dapat menjalankan tugas kita sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara sekalian, jika pada pertemuan kita yang ke-11 kita sudah masuk sebetulnya membuat film seri pertama dari cerita yang akan dibuat sampai 6 seri di akhir perkuliahan sampai seri ke-6, yaitu 7 ajar ke-16. Mungkin di antara Anda masih mencari ide apa yang akan dibuat. Meskipun saya sudah menjelaskan beberapa ide yang kemungkinan seperti yang kita bisa lihat di YouTube, beberapa artis yang kena COVID. Namun kalau itu menjadi keberatan Anda, suasana Ramadan ini bisa dijadikan inspirasi dari cerita. Ramadan ini terus berlangsung. Di bulan Ramadan, kita tahu ada aktivitas-aktivitas yang sudah sebagian Anda membuat konten atau video atau cerita 3 babak, 2 babak, 1 babak tentang takjil. Ya, Anda sebagai konsumen, pembeli takjil. Tapi tahukah Anda bahwa penjual takjil itu dia berjuang bagaimana pagi-pagi atau dia sudah ke pasar membeli bahan-bahan yang akan dijualnya dengan penuh harapan mau jual apa dan bagaimana harapannya pembeli. Kenapa tidak Anda bisa membuat cerita tentang si penjual takjil? Terlepas dia berstatus sebagai masyarakat biasa, keluarga sederhana, atau mahasiswa yang suka berwirausaha. Ini menarik. Perjuangan hidup itu. Keuntungan 100-200 yang dikumpulkannya sore hari. Ada kalanya jualannya itu habis, ada kalanya tidak, sepi pembeli. Harapan ada dapat untung, tahu-tahu hanya buntung. Lalu bagaimana kegelisahannya atau kegembiraannya ketika dapat untung. Jadi suasana Ramadan bisa diawali dari seri pertama, kehidupan tokoh. Di seri kedua kita berhadapan dengan masih suasana Ramadan, kewajiban. Kita menutup puasa Ramadan ini bagi umat Islam adalah membayar zakat. Anda bayangkan, untuk menyempurnakan puasa kita bayar zakat. Bagi orang yang mampu tidak ada persoalan. Bahkan dia wajib mengeluarkan harta, sebagian hartanya untuk zakat kekayaan. 2,5%. Tapi bagi masyarakat yang tidak mampu, yang kehidupannya papa, mengharapkan untuk makan saja, pagi sore tidak cukup, Anda bayangkan. Mereka berharap ada zakat, dapat jatah zakat fitrah dari masjid atau pengurus-pengurus sosial yang lainnya. Ini menarik Anda buat. Bagi orang kaya,
Kebetulan sekarang sudah terima THR dan bulan baru, mereka sudah sibuk belanja pakaian. Tapi bagi yang tidak punya, bagaimana mereka terpaksa berlapang dada? Tahun dulu juga nasib seperti ini, sekarang apalagi. Tapi yang penting bagi mereka adalah bagaimana ibadah mereka itu berjalan dengan lancar. Meskipun bukan harus Lebaran itu ditandai dengan baju baru. Fitri bukan berarti baju baru, tapi bagaimana kita jadi manusia yang fitri, yang bersih. Seperti kain yang suci. Terhapus noda dosa-dosa kita yang sebelumnya, sebelum Ramadan yang kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dua suasana ini bisa dijadikan untuk seri Anda yang kedua. Keberlanjutan dari seri yang pertama tadi. Jadi Anda bisa menggambarkan bagaimana kehidupan sosial masyarakat yang berkemampuan dan yang tidak berkemampuan. Apalagi Anda juga mengaitkan dengan ada sebahagian lagi yang jadi kewajiban umat muslim, anak yatim. Yang jelas, apalagi yatim piatu, ibu bapaknya tidak ada. Mungkin ada pesan-pesan sosial yang bisa Anda gambarkan pada seri cerita yang kedua ini. Tentang kepedulian atau ketidakpedulian keluarga mampu kepada keluarga tidak mampu. Tentang kegembiraan orang-orang yang mampu menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan kesedihan orang-orang yang tidak mampu menyambut Idul Fitri. Tentu dengan kemasan-kemasan yang menarik yang bisa Anda gambarkan suasana seperti itu. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak dengan COVID? Yang Bapak sampaikan pada konten ke-11. Itu juga memungkinkan untuk kita kaitkan. Bukan tidak mungkin pada suasana fitri ini ada orang yang harus terisolasi karena COVID. Sementara dia mendengar takbir di mana-mana, tapi dia harus terisolasi tersendiri, tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Luar biasa. Terpenjara karena penyakit. Betapa kesedihannya. Dan bisa juga kita tambahkan. Kita tambah eksplor lagi. Kita tambah lagi bumbu-bumbunya. Kalaulah itu misalnya, ya amit-amit jabang bayi kata orang, terjadi pada mahasiswa atau mahasiswi yang anak rantau, jauh dari orang tua. Sementara pemerintah sudah memberikan warning, peringatan tidak boleh mudik. Berlaku mulai tanggal 6 sampai tanggal 17. Anda bayangkan kesedihannya. Sudah terisolasi karena COVID. Tidak boleh pulang. Betapa tersiksanya batinnya. Psikologisnya. Anda bisa gambarkan kesedihan itu dalam konten Anda. Bukan hanya suasana. Suasana itu harus Anda bumbui dengan monolog atau dialog. Untuk lebih hidup lagi suasana itu. Terekspresi lagi penderitaan. Kalaulah hal itu Anda lakukan, itu ide yang luar biasa. Yang luar biasa, yang menarik,
untuk Anda kemas untuk seri kedua ini. Siapa tokohnya? Bisa jadi yang sudah Anda rancang tadi, yang sudah muncul pada seri pertama. Siapa tokoh utamanya? Ini gambaran yang kita mengambil momen cerita kita, timingnya tepat, momennya tepat. Kita luncurkan ketika suasana Ramadan dan suasana nanti Syawal. Saudara sekalian, kesedihan itu harus dieksplor. Romantika itu harus dieksplor. Suasana gembira juga harus dieksplor. Secara natural. Nah, bagaimana mengeksplornya itu? Ya, bagaimana mengambil pemain-pemain yang berkarakter. Inilah tugas sutradara. Bentuk kesedihan ekspresi yang bagaimana yang harus Anda tampilkan oleh, yang Anda harapkan tampil bagi aktor Anda, bagi pemain Anda. Lalu bagaimana videonya Anda ambil supaya ekspresi kesedihan itu tampak, ditampakkan di layar. Sisi mengambilnya. Ekspresi yang nampak itu jelas, yang namanya ekspresi itu wajah. Dia gembira, dia sedih, dia memberontak, wajah ini yang mewakilinya, yang mengekspresikannya. Kemudian baru gerak tubuh yang lain. Gestur, gerak kaki, tangan, yang menggambarkan dia sedih. Nah, Anda harus perhitungkan cara mengambil videonya. Kapan saatnya mengambil wajah untuk menggambarkan kesedihan, kapan saatnya untuk mengambil secara utuh pemain itu, sehingga gestur tubuhnya juga kelihatan. Ini kepintaran Anda cara sisi Angel mengambilnya. Mungkin saja Anda harus mengambil berulang kali, bukan sekali jadi. Maksud saya setelah diambil videonya lalu dilihatkan lagi, dibicarakan dan diperbincangkan lagi. Ini sudut pengambilannya sudah tepat atau belum? Ini ekspresinya sudah maksimal atau belum? Kita melihat seorang pemain bisa dalam keadaan murung, pandangan kosong ke depan, tanpa ada cahaya, tanpa berseri mukanya. Tentu kita akan lihat sisi mengambilnya. Apakah disorot dari depan, atau dari sudut 45 derajat, atau dari samping. Anda yang bisa melihatnya dari kamera video Anda. Nah, kelebihannya membuat video atau film dibandingkan di teater nggak bisa. Di sini pentas nggak bisa. Ya, dia berlaku secara natural ketika dipentaskan. Tapi kalau mengambil video ini, kita bisa ulang. Karena itu saya katakan dari awal, ketika mengambil video, Anda jangan sekali ambil. Bisa saja durasinya 2 menit diputuskan, 3 menit diputuskan. Seperti saya mengambil video di konten ini. Ini durasinya 4 menit, lalu saya putuskan, saya sambung lagi. Saudara sekalian, selain ekspresi, Anda juga bisa membuat suasana setting jadi menarik. Yang pertama, lokasi setting itu sudah jelas. Anda bisa mengambil satu setting, misalnya di rumah sederhana untuk menunjukkan dia miskin. Tapi itu tidak cukup kita mengambil video utuh rumah. Mungkin saja kita hanya mengambil
tidak rumah secara utuh, tapi mengambil ketika dia berada di ruang tamu atau di jendela yang terdiri dari kayu, jendela kayu. Yang perlu diperhitungkan adalah cahaya yang masuk. Jangan sampai cahaya itu merusak video Anda. Jadi Anda ketika mau mengambil gambar, Anda perhitungkan dulu cahaya matahari. Merusak bisa saja, jadi silau, jadi terang, terlalu terang, kabur jadinya karakter tokoh yang mau Anda gambarkan. Atau gelap sama sekali, karena cahaya itu datang dari belakang. Karena kita tahu kemampuan kamera video ini tentu kita harus ikuti arah cahaya. Jika sebuah jendela itu kita buka, kita sudah dapat perhitungan ada cahaya yang masuk matahari dari luar ke dalam rumah. Di mana letak posisi pemain yang bagus? Di mana kita mengambil yang bagus? Sehingga menarik cahaya itu menjadi menggambarkan suasana lighting secara natural. Jadi tidak monoton saja gambaran seperti itu. Begitu juga properti. Properti yang ada disesuaikan properti itu dengan suasana yang ada. Kalau misalnya properti itu menggambarkan orang yang, mohon maaf nih, orang yang tidak berada, miskin, apakah perlu dia pakai sofa? Tentu tidak mungkin. Mungkin saja hanya bentangan tikar mereka duduk. Mungkin saja kita bisa ngambil setting suasana yang biasa di rumah kampung-kampung. Ruangan di belakangnya kita terlihat ada tungku alami dari tanah, kayu bakar. Nah, ini harus kita cari suasananya. Kalau suasana orang yang mampu, kelas menengah ke atas tentu bisa saja. Kalau kita melihat misalnya suasananya di dapur, suasana yang berkeramik, gunakan kompor yang modern, kompor gas dan sebagainya, itu tidak repot. Tapi suasana yang sifatnya romantis itu, nah itu dapat kita cari itu di kampung-kampung. Di daerah Anda yang kebetulan sedang berada di kampung Anda. Nah, oleh karena itu, ketika mengambil setting tempat, Anda yang harus Anda perhatikan adalah pencahayaannya dan propertinya, sehingga dia punya nilai artistik. Nah, berarti sudah mulai beranjak kita masuk pada proses komplikasi. Dari konten ke-11 kita mengenalkan tokoh, siapa pemain-pemainnya, kemudian kita mulai persoalan tentang komplikasi, persoalan yang muncul. Karena suasana ini kita kalau mengambil momennya Ramadan, tentu suasana Ramadan menyambut Fitri. Aktivitas Ramadan yang seperti yang sudah kita bicarakan tadi, masalah takjil, masalah bayar zakat, masalah bantuan pembagian zakat, bantuan anak yatim, masalah suasana persiapan lebaran bagi yang mampu, dan bagaimana pula sikap bagi yang tidak mampu. Saudara sekalian, jadi pada seri kedua ini bisa jadi juga perjuangan, kalau tidak persoalan dengan COVID, bagaimana perjuangan orang pulang mudik. Banyak upaya orang untuk bagaimana mensiasati pulang mudik, meskipun pemerintah melarang. Pada kenyataannya, terutama masyarakat yang memang rindu betul dengan kampung halamannya, orang-orang perantauan, bermacam-macam cara orang pulang mudik. Di kota-kota besar ada yang bahkan menyewa bajai 70.000 satu hari dengan bajai, jadi seolah-olah mereka menambang dengan bajai mereka pulang. Ada yang dengan becak,
ada yang dengan sepeda, ada dengan sepeda motor, itu sudah jelas banyak sekali dengan sepeda motor. Dan uniknya mereka bagaimana mensiasati di mana petugas-petugas berada, mereka mengelak. Mereka masuk ke jalan-jalan tikus, atau mereka perhitungkan waktu berjalan. Mereka bisa berangkat misalnya pada malam hari atau pada subuh-subuh yang mereka prediksi tidak ada petugas yang akan menghalang mereka ke kampung halaman. Ini menarik, seperti yang terjadi di Jawa. Mereka pulang lewat jalan tikus, tetapi perangkat desa sudah siap. Mereka yang datang itu langsung dimasukkan ke sebuah rumah. Anehnya, rumah itu dikategorikan rumah angker untuk isolasi. Anda bayangkan begitu semangatnya perjuangan orang. Nah, ini bisa Anda gambarkan. Dan endingnya di sesi kedua ini, tentulah karena ini bertepatan dengan Fitri, karena kita libur pada jatuhnya pertemuan ke-13 berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, tentu Anda harus mengambil momennya di Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana suasana merayakan Idul Fitri itu seperti yang kita gambarkan. Ada yang gembira, ada yang sederhana, bagaimana kita menggambarkannya dari tokoh cerita yang akan Anda buat itu. Saudara sekalian, yang perlu diingat, kalau berkaitan dengan, sekali lagi saya katakan, kalau berkaitan dengan penghujung Ramadan dan berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, Anda harus memperhitungkan seri cerita Anda itu tepat pada waktunya. Jangan sampai terlambat. Artinya di awal Fitri itu kita mengambil momen habis Lebaran, tentu paling tidak hari kedua Idul Fitri itu sudah muncul konten Anda. Selamat bekerja, semoga sukses untuk seri kedua dari cerita Anda. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya katakan, poster, template dari cerita Anda dan judul cerita Anda. Sehingga ketika orang melihat konten Anda saja, orang sudah menarik perhatian untuk menontonnya. Selamat berkarya, selamat mencoba, dan kita jumpa lagi setelah Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bagi yang mengamalkan puasa Ramadan dengan baik bisa menjadi manusia yang fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.